Yang terkait dengan hilirisasi, ini kan merupakan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana untuk produk mineral dan batu bara itu harus ada nilai tambah di dalam negeri. Ya tentu dalam pelaksanaannya itu harus ada afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2020 yang lalu, ini pemerintah melalui Menteri Investasi, waktu itu masih Kepala BKPM, itu mengumumkan itu adanya kebijakan larangan ekspor untuk nikel. Dari proses pelarangan tersebut, itu ya memang kita melihat investasi yang masuk di hilirisasi ini semakin lama semakin besar. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada, kita belajar dari negara-negara maju tempo hari, misalnya Inggris. Pada saat Inggris mau mendorong bagaimana mereka mengembangkan industri tekstilnya dalam negeri, mereka melarang itu adanya ekspor wall. Itu terjadi pada tahun 1614. Tentu ini kita melihat perkembangan negara-negara maju yang lain, ini tidak ada negara maju tanpa adanya industrialisasi. Jadi kita lihat dengan adanya amanat undang-undang, ya kemudian kita mengeskalasi kegiatan investasi ekonomi dalam negeri, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden harus terjadi nilai tambah hilirisasi dalam negeri itu kita kenakan. Apakah memang ini sudah tercium bau-bau gitu ya, bahwa IMF sebenarnya takut nanti Indonesia akan jadi next negara maju begitu ya dengan adanya kebijakan hilirisasi. Karena kan sudah terbukti nih hilirisasi yang dilakukan pun juga bisa mengurangi defisit kita dengan beberapa negara-negara yang pangsa pasarnya besar di dunia begitu. Dari Anda Pak Yuliat. Seharusnya apa yang direkomendasikan oleh IMF itu kan bagaimana negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk lebih baik ke depan menjadi negara maju. Ya kita memiliki roadmap untuk menjadi negara maju paling lambat 100 tahun semenjak kita merdeka. Kita Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk apa yang direkomendasikan oleh IMF, kita kan juga punya pengalaman pahit dengan IMF atas rekomendasi-rekomendasi pemulihan ekonomi waktu krisis tempo hari. Ini ada rekomendasi misalnya yang terkait dengan tadi sudah sampaikan sama Pak Rizak bahwa rekomendasi IMF ini kita tidak boleh melajurkan industri dirgantara. Kemudian ada BUMN-BUMN yang direkomendasikan untuk dijual. Kemudian ada aset yang dikelola oleh pemerintah itu juga untuk direkomendasikan untuk dilakukan pelepasan. Tentu pada saat rekomendasi ini kita jalankan, bukannya semakin lebih baik, tetapi ini kita mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Dengan kebijakan pemerintah yang ada saat ini, berarti kita harus tetap menjalankan apa yang menjadi amanat dari undang-undangnya sendiri. Kemudian ya kita juga memiliki prinsip bahwa dengan adanya proses hilirisasi ini ada investasi yang masuk, multiplier efeknya itu sangat luar biasa. Ya, ya. Sudah disampaikan kita perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi angkatan kerja kita yang tumbuh sekitar 3 juta tenaga kerja setiap tahun, ditambah dengan pengangguran yang existing, kemudian dengan adanya proses hilirisasi berarti nilai tambahnya dalam negeri, ruang fiskal pemerintah itu juga akan semakin besar. Di lain pihak itu juga ini dengan adanya produk yang orientasi ekspor itu justru nilai ekspornya itu mengurangi defisit kita. Jadi ini makin lama eskalasi kegiatan ekonomi kita akan menjadi semakin kuat.